tatkala anak-anaknya menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam dengan kondisi menangis, yang mengadukan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala. Kemudian mereka menyampaikan hujahnya, buktinya bahwa Yusuf sudah dimakan serigala adalah dengan menyerahkan gamis yang sudah dilumuri oleh darah palsu. Cuman anehnya gamis itu tidak terkoyak, nggak ada bekas koyak-koyak gigi serigala. Maka jawaban daripada ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub mengucapkan kalimat dengan perkataan, bahkan apa yang engkau sampaikan ini, engkau telah menganggap keburukan yang engkau lakukan adalah kebaikan. Jadi yang diucapkan Nabi Yakub adalah bahkan kalian telah menganggap keburukan yang kalian lakukan adalah sebuah kebaikan. Fasabrun jamil, dan aku bersabar dengan kesabaran yang sempurna. Wallahul musta'an ala ma tasifun, dan kepada Allah sajalah aku mohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan ini. Lalu kemudian pada ayat 83 dalam surat yang sama, surat Yusuf, ketika anak-anaknya kembali menceritakan bahwa adiknya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ditawan oleh penguasa Mesir, maka ucapan kalimat yang sama dilontarkan kembali oleh Nabi Yakub alaihissalam, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Di dalam surat Yusuf ini dua kali sabrun jamil diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, di mana kedua-duanya hampir sama. Anak yang begitu dicintai, dikasih sayangi luar biasa sehingga memicu dan memacu rasa iri dengki dari 10 saudara-saudara dirinya. Kemudian mereka melakukan makar dengan menyimpan, meletakkan Nabi Yusuf di dalam sumur. Tetapi kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengucapkan fasabrun jamil. Begitupun ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau difitnah dengan hadisul ifki, dengan berita-berita kebohongan yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan dengan Safwan, yang gara-garanya ketika itu Siti Aisyah adalah salah seorang istri yang mengikuti perang di zaman Rasulullah bersama Rasulullah. Tetapi kemudian di suatu tempat beliau ingin buang hajat, dan setelah buang hajat keluarlah dari tempatnya beliau biasa dipikul oleh para sahabat. Tetapi ketika kembali ternyata perhiasannya ketinggalan. Maka beliau kembali lagi, dan ketika sudah mengambil perhiasan kembali rombongan sudah tidak ada. Maka akhirnya beliau mengambil keputusan untuk tetap diam di situ sampai akhirnya malam tiba dan bertemulah dengan Safwan. Dan Safwan ini mengantar Siti Aisyah menuju atau mengarah kepada tempat para sahabat dan Rasulullah. Ini menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sempat goyah menanam ketidakpercayaan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah dia mengambil iktibar kepada Nabi Yakub, fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Maka para alim ulama menjelaskan bahwa yang disebut dengan sabrun jamil adalah kesabaran yang tidak mengeluh di dalamnya, yang tidak mengadu kepada manusia, tetapi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah memohon pertolongan. Tidak mengember ke sana kemari, tidak mengeluh ke sana kemari, tetapi semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kesabaran yang sempurna, kesabaran yang tidak mengeluh di dalam hidup dan kehidupan ini.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini tentu tidak mulus-mulus saja. Karena kita hidup pada dasarnya dan hakikatnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Maka setiap kita pasti punya masalah. Karena pada dasarnya kita harus menyelesaikan masalah itu. Selama kita hidup berarti kita harus siap dengan masalah. Oleh karenanya kesabaran adalah merupakan senjata yang paling ampuh menghadapi berbagai macam tantangan cobaan untuk kita sendiri. Para alim ulama membagi sabar kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah sabar ketika ditimpa musibah. Setiap kita ini pasti ditimpa musibah, dan musibah bagi kita orang-orang yang beriman adalah ujian. Ujian yang menimpa kepada kita adalah dalam rangka meningkatkan harkat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena musibah, jangan pesimis. Berarti kita akan naik tingkat kelas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ketika ditimpa musibah justru dia jatuh kepada derajat iman yang merosot, keyakinan kepada Allah semakin rendah. Kita orang yang beriman ketika ditimpa musibah, apakah kita kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan makanan, rasa takut yang bermunculan di mana-mana, maka musibah-musibah itu kita hadapi dengan kesabaran. Sabar dengan kesabaran, sabrun jadi. Jangan adukan segala permasalahan hidup kita, musibah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditimpa musibah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin kita ditimpa bencana, semakin kita mentaqarrubkan diri kita kepada Allah. Jangan sebaliknya. Ketika ditimpa musibah, semakin jauh dari Allah. Karena yakinlah musibah yang menimpa kepada kita adalah ujian dalam rangka meningkatkan derajat harkat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini enggak main-main. Kita punya kewajiban syariat dan sebuah keniscayaan bagi kita. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perkara kepada kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita mengerjakan perkara ini. Maka bersabarlah kita dalam rangka taatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena banyak orang yang gak sabar. Ada sholat imamnya panjang dikit ngeluh. Ada puasa kondisinya panas ngeluh. Ada bersedekah berkeluh kesah, bahkan bukan hanya itu, menyakiti, mungkin hati-hati ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah, maka bersabarlah dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, bersabarlah kita menjauhi, meninggalkan maksiat. Karena di zaman sekarang kemaksiatan begitu terpampang mudah di depan mata. Orang diumbar, syahwat diumbar, kejahatan-kejahatan, pencurian dalam bentuk korupsi sudah mengakar dari bawah sampai atas. Kalau kita lihat bagaimana masalah korupsi ini tak terselesaikan sampai sekarang. Ini adalah godaan-godaan dunia, ini adalah kemaksiatan, ini adalah dosa. Oleh karenanya bersabar kita di dalam rangka menjauhi kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu bersabar di dalam menghadapi segala tantangan cobaan dan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sih kita harus bersabar? Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi sabar ini memasuki jiwa setiap amal-amal kita. Karena dengan sabar ini dalam amal, maka pahala akan semakin berlipat-lipat. Oleh karenanya, yuk kita pupuk dalam hati kita, kita tanamkan dalam keyakinan kita bahwa kita hadapi hidup dan kehidupan ini
dengan tetap memegang teguh kesabaran kita. Mudah-mudahan kita akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita bisa bersama baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kesabaran di dalam hidup dan kehidupan ini.